Lantas benarkah pihak keluarga sebenarnya merasakan adanya kejanggalan atas musibah yang menimpa almarhum Dante hingga akhirnya setuju untuk melakukan otopsi? Kepergian orang tercinta tentunya menjadi duka yang teramat dalam, apalagi jika mereka berpulang dengan cara yang dianggap berselimut tabir. Alhasil pihak keluarga pun kerap meminta untuk melakukan pembongkaran makam guna mengetahui kebenaran di balik kematiannya. Berikut, inilah deretan kisah pembongkaran makam yang akhirnya dilakukan karena pihak keluarga merasakan adanya kejanggalan atas kepergian sang mendiang. Pemirsa Silet RCTI, tabir misteri meninggalnya Raden Adante Halif Kavi Pramudityo atau Dante hingga kini masih terus menjadi perbincangan. Setelah melalui berbagai pertimbangan, Tamareti Asmara dan Angger Dimas selaku orang tua akhirnya sepakat untuk melakukan ekshumasi atau pembongkaran terhadap makam Dante. Mengungkap tabir penyebab kematian daripada korban, tentunya dalam hal ini penyidik dari Polda Metro Jaya akan mengutamakan pembuktian melalui scientific investigation. Kita cuma mau tahu aja ini gimana ceritanya bisa sampai seperti itu, sebenarnya seperti apa. Iya, pihak kami juga tadinya nggak setuju gitu ya. Dari pihak keluarga bapaknya sendiri kan tadinya juga nggak mau diotopsi karena apa ya, nggak tega gitu ya, anak kecil apalagi masih balita di atas dikit ya, 6 tahun ya dibuka lah gitu dan makan proses lama, terus apa sadis ya, tragis gitu. Cuma ternyata seperti janjinya polisi, kata-katanya ternyata nggak seperti itu, hanya diambil sampel-sampel di tempat yang memang misalnya katanya tenggelam ya, misalnya paru-parunya aja gitu. Kehilangan putra tercinta menjadi pukulan telak bagi Tamara, apalagi ia harus menyaksikan proses pembongkaran makam Dante hingga membuatnya tak kuasa menahan air mata kesedihan. Ia bahkan sampai dibantu oleh kedua kerabat untuk menenangkan diri. Namun semua itu mau tak mau harus dilaluinya demi mengungkap kebenaran.
Di antaranya yang ia rasakan penuh kecurigaan, yakni Dante sudah belajar berenang sejak bayi dan pada saat kejadian diawasi oleh orang dewasa. Waktu Dante udah di IGD aku gigitin semua sebadan, aku cubitin semua biar ada respon gitu. Itu niat aku pukulin semuanya. Pokoknya mau bangunin Dante niatnya. Dante les renang dari bayi udah les renang. Cuma kita kan nggak tahu fisiknya seperti apa kemarin. Jadi ya kembali lagi kita serahin ke pihak kepolisian untuk periksa semuanya. Kami nanti akan mencoba berkoordinasi dengan ketua tim yang melakukan pemeriksaan. Kami berharap dalam waktu cepat bisa didapatkan hasil, karena ini pun hasil pemeriksaan kegiatan ekshumasi hari ini itu harus dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Puslapor Polri. Hingga kini, pihak kepolisian pun masih melakukan penyelidikan atas meninggalnya Dante. Selain melakukan otopsi, mereka juga tengah memeriksa barang bukti termasuk CCTV yang belakangan dipertanyakan publik. Begitu juga 10 orang saksi sudah dimintai keterangan untuk mengungkap tabir yang hingga kini seolah masih menyisakan teka-teki. Lantas, seperti apa kesiapan pihak keluarga saat akhirnya mereka menemukan kebenaran di balik kepergian almarhum? Pokoknya tadi prosesnya lancar, terus semuanya kita percayain sama tim dokter dan polisi. Mungkin dari keluarga memang sudah ikhlas atas kepergiannya, cuma ya ingin mencari tahu, mencari kebenaran, mencari keadilan, penyebab yang sebenar-benarnya seperti apa. Makanya kita minta tolong sama media, minta kawal terus, minta ada terus gitu biar cepat selesai mungkin ya. Pemeriksaan saksi akan kita kembangkan, termasuk nanti kita melaksanakan koordinasi dengan Puslapor untuk pemeriksaan bukti digital forensik. Untuk CCTV sementara masih kita lakukan pemeriksaan ataupun analisis secara digital forensik oleh Puslapor. Untuk hasilnya nanti akan kami sampaikan lebih lanjut karena ini masih dalam proses pemeriksaan. Rizky Febian bongkar makam sang ibu dan izinkan autopsi karena menduga meninggalnya ada kejanggalan. Selain pembongkaran dan autopsi terhadap almarhum Dante, putra dari artis Tamara Tiasmara, pembongkaran dan autopsi juga sempat dilakukan terhadap makam dan jenazah almarhumah Lina Zubaedah, mantan istri komedian Sule yang meninggal pada 4 Juli 2020 lalu. Pembongkaran dan autopsi dilakukan atas permintaan Rizky Febian, putra sulung almarhumah yang mendapati dugaan kejanggalan di balik meninggalnya sang ibunda tercinta. Ya, konon kabarnya selepas dikabarkan meninggal karena serangan jantung, padahal korban tidak memiliki riwayat sakit jantung, ternyata di tubuh ibu 4 anak tersebut juga ditemukan sejumlah lebam. Keinginan Rizky Febian untuk dilakukannya otopsi terhadap jenazah sang ibunda kian kuat ketika ia sempat didatangi almarhumah lewat mimpi. Assalamualaikum. Tadi kan. Yang punten ya. Teras. Kasih jalan. So, kasih jalan.
Putri Belina. Ya itu nggak tahu ya saya nggak tahu, itu nggak tahu. Cuman yang saya dengar dari temannya Putri ya memang seperti itu. Cuman nggak tahu apa, mungkin bukan visum kali ya, mungkin dia ngomongnya visum, cuman mungkin memeriksa apa yang ada di keseluruhannya, karena kan udah kelihatan biru-biru. Otopsi itu sebenarnya adalah masih dalam rangkaian perpindahan. Agar memprosesnya cepat, karena saya ingin mempindahkan mama segera, jadi harus lewat kepolisian agar bisa mempercepat semuanya, itu aja. Dan kalaupun mengotopsi hanya ingin tahu dan hanya ingin tahu kronologis yang sebenarnya seperti apa, agar tidak menjadi asumsi keluarga aneh-aneh, agar tidak menjadi bertanya-tanya, terus juga tidak menjadi dosa dan juga malah tidak jadi suuzon. Intinya ginilah, kita tidak mencari masalah. Iya, kita mah nggak ada tidak kok. membuat masalah, hanya keingintahuan dari pihak keluarga. Akhirnya di otopsi, udah itu aja. Kalaupun nanti setelah hasilnya ada apa, ya sudah gitu. Kita pun menerima, kita pun mengikhlaskan semuanya. Bukan berarti dengan tindakan kita seperti ini kita tidak mengikhlaskan, tapi dari pihak keluarga hanya ingin tahu kejelasan riwayat kematian mama seperti apa, itu aja. Kalau firasat dari sebelum mama almarhumah meninggal, setelah meninggal pun saya didatangi mama lewat mimpi. Mama datang menangis minta tolong ke saya dan juga ayah. Tapi kita kan nggak tahu minta tolongnya. Ya, mungkin itu, minta doa. Itu bunga mimpi lah mungkin ya. Gitu. Cuman kalau dikait-kaitkan ya nyambung juga. Namanya juga manusia. Pembongkaran makam Nani Darham karena meninggal setelah sedot lemak dan mencurigai adanya dugaan malapraktik. Pembongkaran makam serta otopsi juga dilakukan polisi terhadap makam serta jenazah Nani Darham, bintang film air terjun pengantin yang meninggal pada akhir November 2023 lalu usai menjalani sedot lemak. Keluarga yang mensinyalir korban mengalami dugaan malapraktik akibat tindakan sedot lemak yang dilakukan tim dokter dari sebuah klinik kecantikan, kemudian melaporkan kasus ini ke Mapolres Metro Jakarta Selatan serta meminta agar dilakukan autopsi terhadap jenazah korban yang menjalani operasi sedot lemak hanya 2 bulan pasca melahirkan anak keduanya. Menurut pihak pengacara korban, kliennya tertarik melakukan operasi di klinik tersebut dengan biaya hingga 300 juta lantaran tergiur dengan janji dan iming-iming operasi yang sukses dan aman dari salah satu dokter klinik tersebut. Namun takdir berkata lain, karena di tengah-tengah operasi, kondisi korban drop hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Itu salah satu yang menarik perhatian korban Nani untuk melakukan operasi sedot lemak. Tetapi pada saat korban Nani itu dilihat kondisinya oleh suami korban Nani, itu sudah mengalami pendarahan pada bagian hidung dan mata. Dan dokter rumah sakit yang bertugas jaga pada saat itu menyatakan bahwa korban Nani sudah meninggal dunia sebelum tiba di rumah sakit. Sejauh ini kan pihak keluarga tetap fokus pada apa yang dinamakan sebagai pertanggungjawaban pidana ya. Artinya kita dengan membuat laporan polisi ini kan kita ingin mengungkap dan mencari tahu apa penyebab daripada kematian korban yang begitu mendadak ya gitu. Apakah memang terjadi malpraktek seperti yang kita laporkan? Apakah terjadi pelanggaran kode etik kedokteran? Apakah ada unsur kesengajaan atau kelalaian maupun hal-hal lain yang masih belum kita pahami. Harapan keluarga untuk kasus ini kita harap kita bisa terus jalan gitu ya. Kita mohon bantuannya dari pihak-pihak polisian dan pihak hukum gitu agar bisa menyingkapi kebenaran yang terjadi dengan adik saya gitu kan, dan kita harap akan ada konsekuensi hukum terkait apa yang terjadi dengan adik saya.